Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk waktu Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapak. Kami boleh kembali berada di tempat ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau di tengah-tengah kesibukan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan pujian kami ini, penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Yang beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama kita ucapkan amin. Bapak Ibu, saya undang kembali berdiri. Kita mau sama-sama sorak-sorak untuk Tuhan siang hari ini. Sebab namanya besar, amin. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita sungguh ajaib Tuhan. Kami datang
lebih lagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan, siang hari ini kami mau datang Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan semua yang kami miliki Tuhan Yesus gak ada artinya Tuhan. Harta, tahta Tuhan, semua jabatan Tuhan, semua boleh lenyap Tuhan. Tapi satu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan tidak boleh Tuhan lari daripada kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu untuk tetap ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa, terima kasih Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami, dalam setiap perjalanan hidup kami, mungkin lebih sering kami melukakan hatimu, perasaanmu, mungkin lebih sering kami mengabaikan Engkau Tuhan. Tapi siang ini Tuhan, melalui pujian ini yang mengalir dari hati kami, di dalam keadaan kami yang demikian, kami mengatakan kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus mendampingi kami. Biarlah Roh-Mu tidak undur daripada kami Tuhan, tapi terus bekerja di dalam diri kami, menjadi pengacara buat kami, membela setiap perkara hidup kami, menolong, memberikan penghiburan bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami betul-betul menjadi pribadi yang dapat dinikmati oleh Bapa, dan betul-betul menjadi pribadi yang berkenan, terus berkenan, disempurnakan, dikuduskan, disucikan, seperti apa yang Allah kehendaki. Kami percaya Tuhan siang hari ini bukan kebetulan. Ini momen spesial dan waktu spesial. Kami mau duduk diam seperti seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak ada seorang pun di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan, kami semua menjadi seorang murid. Bahkan hamba yang menyampaikan juga hamba taklukkan, tundukkan diri hamba di hadapan Kau. Biar kemuliaan Tuhan yang nampak dan berita Injil boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan buka kitab Kejadian pasal 32. Satu ayat, satu perikop 32 ayat 22 sampai dengan 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Saya akan bacakan secara cepat, teman-teman boleh menyimak handphone sucinya atau Alkitab apapun itu, terserah. Tidak mempengaruhi keselamatan ya Bapak Ibu ya. Judul berikutnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat menyeberangan sungai Yaboq. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, perhatikan ayat 27, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Judul firman Tuhan hari ini adalah berjalan atau berjuang bersama dengan Allah dari Kejadian. Ya, next slide. Kalau kita membaca perikop ini, teman-teman sekalian, Yakub ini diperintahkan oleh Allah kembali ke tanah moyangnya setelah konflik dengan mertua. Jadi di Alkitab udah ada ya konflik mantu dengan mertua. Jadi kalau yang menikah sekarang jangan heran. Ya, engkau tidak akan pernah bisa memuaskan perasaan dan keinginan dari mertuamu. Dan kau juga jangan menuntut mertuamu untuk seperti maumu. Ya, jadi kalau dibilang pernikahan itu enak, enggak. Yang belum menikah saya mau bilang pernikahan itu konflik ya. Jadi kalau misalkan saya kalau bimbingan pranikah tuh selalu kayak gitu. Kenapa kamu menikah? Ya kami saling mencintai. Dengar baik-baik. Kau menikah mau menciptakan hubungan rumah tangga itu konflik. Kenapa konflik? Karena sedang menyatukan dua orang yang berbeda. Itu pasti konflik. Tapi konflik gak selamanya buruk, betul? Konflik gak selamanya buruk. Konflik dengan pasangan, nanti kalau udah menikah konflik dengan mertua. Masalah sanggul aja bisa ribut kan? Nah, itu. Masalah kebaya aja. Ya. Masalah Solo, nah itu. Ini kejadian di keluarga Batak. Karena saya orang Batak, saya ngomong seperti itu. Nggak tahu di Batak-Batak yang lain. Kalau di Batak kami begitu, ya. Jadi jangan somasi saya ya. Jadi ini saya cuma bicara realitas ya. Nggak tahu di suku yang lain. Suku yang lain mungkin baik-baik.
Tapi orang Batak itu sering sekali terjadi konflik mertua dengan menantu. Tapi justru itu yang merekatkan. Sehingga malam tahun baru ketika Mandokata sangat effort banget itu. Sangat epic. Inang, sudah dong ya. Jadi Yakub ini konflik dengan Laban, lalu disuruh pulang oleh Allah. Nah, permasalahannya adalah ketika dia harus pulang, dia ketakutan bertemu dengan abangnya Esau. Kenapa? Karena sebelum Yakub keluar dari rumah, Esau itu sudah bernazar sudah mengeluarkan satu kalimat, dia akan membunuh atau mencelakai Yakub. Dan itu teringat di memorinya Yakub. Nah, lalu dalam teks ini sebelum pasal 32 itu dikatakan Yakub bersiasat dengan menyeberangkan dan menempatkan seluruh anak buahnya sama harta bendanya di rombongan pertama. Dengan harapan apa? Jadi mereka diseberangin semua dengan harapan untuk apa? Untuk melunakkan hati Esau yang emosi kepadanya, yang marah-marah. Yang Yakub merekam bahwa Esau itu mau mencelakai dia, mau membunuh dia. Nah, itu membuat ketakutan dalam diri Yakub, lalu dia bersiasat. Siapa tahu Esau akan reda marahnya kalau disogok sama harta. Nah, familiar ya? Kadang-kadang kita kan suka gitu kan? Siapa tahu Tuhan bisa reda sama kita kalau kita sogok Tuhan dengan perpuluhan. Nah itu kadang-kadang suka gitu kan di gereja, perpuluhan apa segala macam. Jadi jangan memberikan perpuluhan karena engkau ingin nyogok Tuhan, tapi berilah karena engkau mengasihi Tuhan dan engkau sadar engkau sudah diberkati oleh Tuhan ya. Ini bukan teologi kemakmuran, tenang aja. Saya bukan teologi kemakmuran, tenang aja. Dan saya anti teologi kemakmuran. Lalu ia bersiasat menyeberangkan. Lalu Yakub sendirian, setelah anak buah dan harta bendanya, lalu anak istrinya diseberangin. Dari istri yang paling tidak dia cintai, Lea, dengan 11 anaknya. Lalu istri yang dia cintai, yang dia berjuang selama 14 tahun. Bayangkan, jangan percaya dengan cinta ya. 14 tahun diperjuangkan atas nama cinta, bisa juga dikorbankan ketika itu menyangkut kepentingan diri sendiri. Itu kalau belum ketemu Tuhan, belum mengalami perubahan. Tapi saya yakin di sini orang-orang di sini atas nama cinta memjalin suatu hubungan pasti sudah ketemu Tuhan duluan, sehingga cintanya bukan cinta menuntut, tapi cintanya adalah apa? Mengasihi dengan cara Tuhan. Amin. Wah, muka kalian gak amin serius ya. Lalu Yakub berharap strateginya itu bisa membuat Esau memaafkan dia, sehingga dia berpikir, oke, ini strategi, ini solusi. Tapi ternyata ketika udah diseberangin, Yakub belum nyebrang nih. Itu licik Yakub. Dia belum nyebrang, dia masih di seberang Sungai Yordan itu. Semua udah diseberangin. Tiba-tiba dia sendiri. Kalau istilah sekarang retreat dia, devotion. Tapi dia tetap nggak tenang. Lalu kemudian dia ketika nggak tenang kayak gitu mulai berdoa. Di pasal 31 dia berdoa tuh kayaknya Tuhan, dia ngungkit Tuhan tuh. Bukan wah dia ngungkit semua segala macam. Tapi pasal 32 ketika selesai berdoa, dia diliput, dia berdoa dalam kecemasan, dalam ketakutan. Doanya itu selfish. Makanya kata Alkitab, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa? Sebab kalau kamu nggak tenang, kamu nggak akan bisa berdoa. Karena apa yang kamu sampaikan itu lebih banyak selfishnya, kepentinganmu. Kamu akan sulit menangkap kepentingan Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan dalam doa itu nanti satu titik kamu balik melihat Tuhan, rencana dan kepentingannya, melihat dari sudut pandang Tuhan. Nanti di ending saya akan kasih satu tools yang saya gunakan dari 2010, bahkan 2002 ketika saya mulai pertama kali berdoa saya udah bikin. Tapi saya nggak tahu kalau ini caranya terkata ini begini loh, saya nggak ngerti. Cuman waktu itu natural aja saya buat karena saya senang tulisnya. Nah, situasi inilah yang melatar belakangi Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ini situasinya. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada siasat jahat dalam diri Yakub, mementingkan diri sendiri segala macam. Lalu pasal 32 ayat 22 sampai 32 di situ. Dari pasal 31 sampai pasal 32 ayat 1 sampai 21 di situ tuh kelihatan tuh bagaimana Yakub bersiasat. Lalu di perikop yang tadi kita baca ada satu momen lain. Next. Momennya apa? Di perikop yang tadi kita baca, ternyata Yakub tuh sadar. Setelah dia dalam ketakutan, kecemasan, kegelisahan, menyampaikan dalam doa apa segala macam, dalam kesendirian dia, dalam retreat dia, tiba-tiba dia ketemu
didatangkan atau ada satu pribadi yang kalau kita baca itu adalah Allah sendiri. Allah yang mengambil rupa manusia, yang dalam istilah teologi disebut teofani, yang puncaknya dalam Perjanjian Baru adalah Kristus. Ya, jadi perwujudan Allah di dalam daging itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Jadi jangan bilang bahwa oh Yesus jadi Tuhan, kalau enggak, itu enggak ada dalam Perjanjian Lama. Itu muncul. Kalau kalian baca malaikat Tuhan, Tuhan yang besar, T-nya, M yang gede, itu kemungkinan malak Yahweh dalam bahasa Ibrani atau malak Adonai. Karena orang Israel nggak pakai Adonai, nyebut nama Yahweh, dia pakainya Adonai. Nah, malak Adonai atau malak Hashem, nah itu kemungkinan besar mengarah kepada pribadi Kristus sendiri, yaitu Allah yang inkarnasi atau menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Jadi Allah kita hebat ya, dia maha kuasa dan tidak terbatas, sehingga tidak mungkin dikunci oleh satu doktrin atau pemahaman bahwa gak mungkin Allah jadi manusia. Loh, dia pencipta, dia maha segalanya. Dia mau jadi burung, mau jadi kambing, mau jadi bebek, terserah kan. Dia Allah, dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa kemudian dibatasi, dia gak bisa apa-apa, dia harus seperti itu terus segala macam, berarti dia bukan maha kuasa, dia terbatas. Karena kata tidak terbatas itu berarti dia bisa melakukan apapun, mau jadi apapun, kecuali dia terikat dengan dirinya sendiri, betul gak? Kenapa dia kemudian begini-begini segala macam? Ya karena dia, kenapa dia berikan bisa jadi manusia? Ya karena dia tidak terbatas. Ketidakterbatasan dia itu dibuktikan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Nanti di doktrin Trinitas nih, ya, nanti ada penjelasan yang lain. Nah, lalu mengapa? Pertanyaan adalah kalau misalkan kalau misalkan itu benar pribadi Allah, lalu kenapa Allah bertanya kepada Yakub? Apakah Allah tidak maha tahu? Apakah Allah bodoh? Saya pernah singgung beberapa kali di sini. Tidak jawabannya. Allah maha tahu. Tetapi dalam tradisi penulisan Ibrani, dalam tradisi syair Ibrani itu suka dengan yang namanya dialektika. Maka dalam sinagog ketika zaman Yesus mengajar itu bukan satu arah kayak kita sekarang. Indonesia ini kan terinspirasi cara mengajar kelasnya itu kan dengan prinsip pengajaran Yunani, di mana guru didengerin lalu murid diam. Tapi kalau bagi orang Yahudi, prinsip dialektika atau dialogis itu adalah sebuah prinsip yang natural. Bahkan orang akan naik kelas, naik tingkat. Dia belajar ada midras, ada apa segala macam dalam sekolah Yahudi itu. Nanti sampai dia naik level, sampai dia masuk nanti sekolah rabi. Sekolah rabi itu syaratnya adalah dia punya kemampuan untuk berinteraksi, pengen jawab. Maka kalau dalam Lukas pasal 2 itu dilihatkan Yesus bagaimana yang usia 12 tahun dia bertanya jawab dengan para imam, ahli-ahli kitab. Dan ahli kitab itu nggak tersinggung, nggak marah. Kenapa? Memang seperti itu. Kan beda sama pendeta sekarang. Ditanya sedikit langsung apa ya kau? Percaya saja. Langsung disuruh diam kita. Padahal keingintahuan, rasa keinginan itu bagian dari perjalanan iman dan progres dari pertumbuhan. Kunci kita bertumbuh dalam iman adalah apa? Rasa ingin tahu dan selalu ingin bertanya. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah punya rasa ingin tahu terhadap dunia ini dengan segala macam polemiknya, isinya, dan dibenturkan dengan firman Tuhan dan gak pernah bertanya, diam baik, udah jadi Kristen goblok kita. Kristen katanya, apa kata pendeta? Percaya saja, cukup beriman, percaya saja. Nggak bisa. Kekristenan itu adalah kekristenan yang mengubah peradaban, cara pandang manusia. Makanya metode dialogis itu sudah terbiasa. Dan Allah dalam Perjanjian Lama itu sudah terbiasa berdialog dengan umatnya, dengan nabi, dengan apa segala macam, memberikan ruang itu. Kalau Allah hanya memberikan ruang itu, kenapa kita kemudian tidak memberikan ruang itu? Apalagi kalau pendeta kayak menutup, sudah kau bikin repot aja. Itu gila pendeta kayak gitu. Saya biasa kalau ditanyain, saya bilang oke, saya akan jawab kalau saya ngerti. Kalau enggak, berikan saya waktu, saya akan belajar. Dan terima kasih, kamu udah bertanya, karena itu membuat saya ngerti ada blind spot dalam diri saya yang perlu saya pelajari. Nah, jadi Allah ketika bertanya siapakah namamu itu hal biasa. Jadi dia maha tahu nggak maha tahu. Lalu apa maksudnya? Maksudnya jelas. Kita tahu Yakub itu lahir, besar, terus sampai di posisi ini, sampai di momen ini. Kita tahu kan perbuatan Yakub seperti apa. Teman-teman kalau saya tanya nama arti Yakub apa? Penipu, betul ya? Ternyata salah loh teman-teman. Kenapa penipu itu melekat? Tahu Bolot? Pelawak Haji Bolot, lawakannya apa? Apa? Budak ya, nggak dengar gitu ya, kayak tuli gitu ya. Bener ya tuli ya.
bener ya, tuli. Lalu kemudian ketika kita ngobrol sama teman nggak ngedengar, kita suka bilang apa? Bolot tuh. Tapi apakah betul menurut KBBI bolot itu sama dengan tuli? Tidak. Cuma diproyeksikan bahwa yang namanya orang tidak bisa mendengar diidentikan dengan yang namanya Haji Bolot. Itu berarti apa? Berhasil bolot. Yakub nama aslinya, teksnya itu bukan penipu. Dalam bahasa Ibrani kalau dibedah itu artinya adalah penerus tahta. Itu sesuai dengan nubuatan Yakub. Ketika di dalam kandungan mamahnya, Allah berfirman bahwa yang terakhir itu akan menjadi pemimpin buat yang pertama. Artinya bahwa yang terakhir yang bernama Yakub ini akan menjadi penerus tahta. That's why orang tuanya kasih nama Yakub. Siapa yang sudah menikah di sini dan punya anak? Nah, Kak. Ini ibu gembala tuh, ya kan? Ibu gembala tuh, ya, saya kenal sama suaminya. Kak, saya mau tanya, kalau misalkan Yakub, kakak pernah berpikir nggak kalau misalkan mau kasih nama anak jelek gitu? Enggak loh. Kira-kira mamanya Yakub sama papa Yakub, kalau dia tahu betul yang arti nama Yakub penipu, kira-kira dia mau kasih nama anak itu enggak? Nah itu, berarti ada something wrong di situ. Nggak mungkin namanya penipu. Yakub itu disebut penipu karena apa? Kelakuannya, pribadinya, tindak tanduknya yang kemudian itu melekat menjadi sebuah nickname buat dia. Tapi the real name, nama asli Yakub artinya adalah penerus tahta, dan itu berhubungan dengan Allah sendiri, di mana Allah sudah menerapkan satu janji kepada Yakub bahwa kamu akan menjadi penerus dari tahta, di mana melalui kamu nanti keturunan janji yang kuberikan kepada papamu, kepada moyangmu itu nanti keturunan akan menjadi bangsa yang besar segala macam, itu melalui kamu. Nah yang menjadi persoalannya, tujuan Allah bertanya siapakah namamu, itu sebenarnya Allah sedang menggugah Yakub. Itu pertanyaan dialogis, pertanyaan dialektika, pertanyaan filosofis. Sederhananya begini, waktu Allah bertanya siapakah namamu, itu Allah sedang mempertanyakan keseriusan Yakub untuk mengenal dirinya. Saya bisa bayangkan waktu Allah bertanya seperti itu kepada Yakub, oh namaku Yakub, penerus tahta. Artinya apa? Aku adalah pribadi yang dimana Allah punya rencana buat hidupku, dan Allah akan menjadikan aku begini-begini. Tetapi dalam perjalanannya, dia mengalami fase kebingungan. Dia merasa seolah-olah janji Allah itu tidak tergenapi. Kalau memang aku jadi penerus tahta, kenapa bapakku mau memberkati kakakku, bukan aku? Kenapa hak kesulungan mau diberikan kepada Esau, bukan kepada aku? Kayak Tuhan salah deh. Atau Tuhan benar? Mungkin orang tuaku yang salah. Makanya dia kemudian mulai membuat strategi sendiri. Mulai berusaha untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan dengan caranya Tuhan, tapi caranya sendiri. Itu maksud Allah bertanya, siapakah namamu? Dengar baik-baik teman-teman. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidupmu. Tuhan gak pernah merancangkan bahwa, misalkan yang belum nikah, Tuhan gak pernah merancangkan kau nanti punya suami atau istri yang neraka gitu. Enggak. Tapi kenapa sampai terjadi kau ketemu dengan laki-laki? Karena waktu kau pacaran, kau tidak menghadir, bukan tidak menghadir, kau tidak bergulat, tidak korandeo bersama dengan Tuhan. Tidak korandeo, tidak bergulat dengan Tuhan sungguh-sungguh mempertanyakan apakah ini pasangan yang tepat. Lalu ketika sudah menikah, sudah berumah tangga, kau mulai ngomel-ngomel dan untuk Tuhan. Lalu Tuhan bilang, belum. Kok jadi aku yang dituntut? Untungnya Tuhan kita tetap Allah yang baik. Dia mau menyelesaikan, menolong kita. Coba kalau Saul purba Tuhannya, enggak. Saya dari Tuhan, saya akan bilang, rasain. Allah enggak dong ya. Ocok, nikmati gitu kan. Yakub tuh begitu. Dia ngerti rencana Allah, dia paham destiny dia, tujuannya dia apa. Tapi dia menghidupi identitasnya itu nggak seperti destiny atau tujuan Allah buat hidup dia. Sehingga setiap keputusan, setiap tindakan, perbuatan yang dia ambil, itu selalu bertolak belakang dengan eksistensi, dengan karakter Allah, dengan apa yang menjadi maunya Allah yang memberikan mandat kepada dia. Itu problemnya di situ. Makanya waktu Allah bertanya kepada Yakub itu kayak lagi berpikir, wah,
gila selama ini aku salah nih. Tuhan, aku salah, aku selama ini banyak berbohong, aku selama ini berstrategi sendiri, aku bikin keputusan sendiri, aku mulai mencari cara sendiri menyelesaikan. Aku seolah-olah berpikir seperti untuk Tuhan, tapi ternyata egoku yang main, kepentinganku, kehendakku. Aku merasa bahwa selama ini aku lakukan untuk Tuhan, tapi ternyata tidak. Seolah-olah untuk Tuhan, tapi sebenarnya dia yang terluka, dia yang merasa rendah diri, yang inferior dengan situasi kondisi di keluarga yang dihadapi, bagaimana perlakuan orang tua itu membuat dia kemudian mulai merancangkan caranya sendiri, dan seolah-olah dia pakai nama Tuhan itu sesuai dengan maunya Tuhan. Jahat sekali itu. Karena cara Tuhan itu tidak akan pernah mungkin melukai orang lain. Cara Tuhan itu pasti dalam tanda kutip kemungkinan besar bisa melukai diri kita sendiri. Perhatikan kalimat saya. Cara Tuhan itu tidak akan mungkin langsung melukai orang lain, tapi cara Tuhan itu pasti akan melukai diri kita sendiri. Sebab ketika kita belajar tunduk kepada cara dan maunya Tuhan, maka Tuhan akan mengikis hal-hal dalam diri kita yang kurang berkenan. Karakter-karakter sifat dalam diri kita, dia mau setrika, dia mau habisin, dia mau beresin. Itu bisa berdampak kepada orang lain, bisa, tapi tidak langsung. Tidak langsung. Karena ketika kita mau menggunakan cara Tuhan, yang paling pertama yang perlu kita pertanyakan adalah diri kita. Bukan situasi, bukan orang lain, tapi diri kita. Seberapa benar kita mau mengambil tindakan ini? Apakah di dalamnya ada kepentingan Tuhan atau kepentingan diriku sendiri, mau menyelamatkan diri sendiri? Kadang-kadang kalau itu bicara soal kepentingan dan kebenaran Tuhan, di mana kita nggak boleh lari dan nggak boleh menyelamatkan, hadapi. Melukai memang nggak apa-apa, itu baik. Itu ibaratnya itu kayak borok, engkau sedang dioperasi sama Tuhan, dikeluarkan nanahnya supaya engkau betul-betul pulih. Itu kayak dioperasi sama Tuhan. Yakub tuh sedang ada dalam fase itu tuh, ketika dia berkorang, ketika dia bergumul dengan Allah. Dengan kata lain, Yakub selama hidupnya sampai di titik ini nggak pernah berjuang, nggak pernah berjalan dengan Allah. Yakub selalu menyelesaikan dengan caranya sendiri. Yakub merasa bahwa caranya itu mampu menyelesaikan segala hal, masalah yang dihadapi, bahkan termasuk di dalamnya adalah apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan, dia mau menyelesaikan dengan caranya sendiri, dan itu yang ditentang oleh Allah. Gak bisa. Kemudian Allah bertanya, mulai sekarang engkau gak lagi disebut Yakub, melainkan Israel. Kenapa? Definisi Israel artinya adalah apa? Engkau telah berjuang bersama dengan Allah dan engkau menang. Berjuang bersama dengan Allah, berjuang bersama dengan Allah, dan engkau telah mengalahkan dirimu atau manusia. Artinya apa? Sekarang di momen ini nih, engkau sudah mau menaklukkan dirimu, mengakui manusia lamamu, dan engkau telah, manusia itu artinya apa? Kepentingan manusia, baik diri dia maupun kepentingan orang lain, itu dia pinggirkan dulu, dia mau bergerak dengan kepentingannya Tuhan. Makanya dia disebut Israel. Jadi Israel bukan Israel sekarang yang perang sama Iran ya, tidak ada hubungan ini, tidak ada hubungan langsung. Ini bicara Yakub sebagai Israel yang disebut, yang digantikan namanya itu, disebut dia Israel. Artinya apa? Mulai sekarang, di momen, di Peniel ini, kamu tidak lagi berjalan dengan caramu sendiri untuk menggenapi rencana Allah. Kamu telah bergulat bersama dengan aku, kamu telah mengalahkan aku, dalam tanda kutip, itu mengalahkan egonya dia, mengalahkan kepentingan dirinya sendiri, lalu kemudian mulai mendahulukan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai payung atas semua keputusan-keputusan dan hidupnya dia. Lalu bersamaan dengan itu dia bilang gini, mulai sekarang aku menyebut engkau, orang akan menyebut engkau Israel, bukan lagi Yakub. Jadi perubahan Yakub itu adalah perubahan, bukan hanya sekedar perubahan identitas, tapi satu perubahan yang dibangun dari kesadaran bahwa Yakub ngerti selama ini aku bergerak dengan, kalau saya pakai istilah itu, hasratku sendiri. Aku bergerak dengan hasrat keinginanku sendiri. Padahal aku adalah orang
yang lahir di dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan Tuhan udah kasih destiny dari aku dalam kandungan, dan sekarang aku bertobat, aku mau bergerak bersama dengan Tuhan. Dan setelah momen ini, kalau kalian baca teman-teman, Yakub kemudian nyebrang dan dia menaruh semua orang-orangnya, baik anak buah, anak istri segala macam di belakang dia. Dia yang berani paling depan berdiri. Dia berani mengambil resiko karena dia tahu dia pernah melakukan kesalahan kepada Esau. Dia nggak avoid lagi, dia nggak lari. Dia berani menghadapi kenyataan bahwa dia adalah orang yang bersalah dan mau mengakui itu di hadapan dan merendahkan diri. Makanya ketika ketemu dengan Esau, dia sampai tiarap meminta ampun, meminta maaf. Dan uniknya adalah Esau juga dalam prosesnya di lain tempat dia juga mulai bertobat. Dan Alkitab bilang mereka saling berpelukan, saling berciuman. Berpelukan, berciuman sebagai kakak adik, merindukan, telah lama bertahun-tahun berpisah. Dan ternyata di situ akhirnya mereka betul-betul hidup sebagai kakak adik, sebagai keluarga saudara yang di dalamnya ternyata Allah bekerja. Dengar baik-baik. Yakub berani ngambil risiko karena ketemu Tuhan. Dia berubah, dia bergulat, dia berjalan dengan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Risikonya besar. Dia nggak tahu apakah Esau sudah bertobat atau belum. Bahkan mungkin dia bisa dibunuh. Tapi dia berani mengambil risiko itu. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang berani mengambil risiko, meskipun sekali lagi, meskipun itu menyakitkan diri kita, Allah akan membela, Allah akan menolong. Amin. Ingat, kehendak Tuhan bukan hanya aturan normatif, tapi kehendak isi hati Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu terkesan kayak berseberangan dengan normatif pada umumnya. Ingat saya pernah cerita di sini. Saya lagi kuliah S2 teologi, saya ketemu teman pengusaha. Lalu kemudian di kelas kita ngobrol-ngobrol. Dia bingung udah hampir 6 bulan, 8 bulan bisnisnya itu menuju ke 6 bulan lebih, mau menuju ke 8 bulan. Bisnisnya nggak bisa keluar-keluar, dia mau hidup dalam kebenaran. Dia berhadapan dengan oknum di pemerintahan yang kadang-kadang itu minta sesuatu di balik meja. Dia bertahan dengan imannya sampai uangnya habis untuk menghidupi perusahaan itu. Dia pakai uang pribadi. Dalam pergulatannya itu dia bergumul, dia berdoa, dan dia merasa bahwa aku bertahan, aku tidak akan suap, aku tidak akan lakukan ini segala macam. Dia tetap bertahan di dalam kehendak apa ini dia, karena dia merasa itu dilakukan Tuhan. Tapi ketika ngobrol dengan saya cuma bilang begini, Pak, yakin ini dari Tuhan. Karena yang selamat cuma Bapak. Bagaimana dengan keluarga kalau perusahaan ini tutup? Ada banyak ratusan orang karyawan yang hidup bergantung yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak. Ada banyak orang-orang keluarga dari karyawan Bapak yang juga bergantung hidupnya. Pernahkah Bapak berpikir bahwa mereka juga adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk Bapak selamatkan, untuk Bapak tolong dalam hidupnya? Pernah nggak berpikir bahwa Tuhan justru sedang menjadikan Bapak gembala buat para karyawan ini? Dia bergulat di situ, dia mikir, kalau pasal jadi saya bagaimana? Pak, saya akan berikan. Pak, nyuap dong? Tidak, saya dirampok. 6 bulan ada momen cukup untuk saya bergumul sama Tuhan. Ketika saya berpegang kepada kebenaran, izin gak keluar. Syarat-syarat ini, surat-surat ini gak keluar. Oke, itu udah cukup. Saya akan berikan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini tahu ini salah. Tapi aku lakukan ini terpaksa. Karena ada 600, ada berapa ribu orang di belakangku yang harus hidup dari apa yang Tuhan percayakan di perusahaanku ini. Dia berikan tuh. Dia tawar-menawar, gak besar dia berikan. Akhirnya setuju tuh, dikasih, dikeluarkan jalan itu. Saya cuma bilang begini, Pak, Bapak salah lakukan itu. Tapi ada kehendak Tuhan dalam hidup Bapak apa? Bapak menjadi berkat buat banyak orang, memberikan hidup. Karyawannya yang hidup dalam ketakutan selama 6 bulan. Bahkan 6 bulan. Ya betul 6 bulan, karena itu udah masuk 8 bulan. Jadi mulai gelisah tuh di usia, di momen perusahaan itu mulai goyang tuh di 3 bulan itu, masuk ke 3 bulan sampai ke 8 bulan itu karyawan udah undang ganjing, kayak bangkrut nih, kayak tutup nih, kayak ini nih, apa segala macam. Suasana kerja udah kayak enak, diakui. Saya ketemu dengan istrinya, saya ngobrol dengan pengusaha ini, lalu dia menangis, istrinya bilang, aduh Pak,
Kami selama ini bingung atau tidak. Saya bilang memahami kehendak Tuhan, sekali lagi, yang dikorbankan adalah apa? Diri kita, bukan orang lain dulu. Karena Tuhan mau proses dengan kita. Dan melalui momen itu saya ingatkan sama pengusaha, Pak, bisnis Bapak itu karena Tuhan, bukan karena Bapak. Karena cara Bapak nggak bisa, ini cara Tuhan. Gak berkenan, betul. Tapi dengan baik-baik saya bilang, minta ampunlah. Karena kita tinggal di bangsa yang sistemnya seperti ini. Kita dipaksa untuk melakukan itu. Bapak nggak disuap, tapi dirampok, saya bilang. Dirampok oleh sistem, oleh oknum yang tidak mau bekerja keras seperti Bapak, yang cuma ngandelin jabatan, kutip sana, kutip sini, tipu sana, tipu sini. Itu orang-orang brengsek, oknum-oknum brengsek di pemerintahan. Jadi memahami kehendak Tuhan itu kadang-kadang ada satu momen di mana engkau kayak nggak masuk akal. Hosea disuruh menikah sama siapa? Perempuan sundal, bukan orang Yahudi, nggak masuk akal, melanggar tradisi. Tapi itu maunya Tuhan. Ada nabi disuruh makan kotoran manusia. Kotoran aja udah najis bagi orang Yahudi dalam tradisi Yahudi kala itu. Tapi ini bukan hanya memegang, tapi disuruh makan. Melanggar norma pada umumnya. Tapi itu semua kehendak Allah untuk memberikan apa? Menyatakan Allah yang luar biasa. Mengikut Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan itu dibangun dari luka demi luka. Bukan dari kesempurnaan, enggak. Karena ketika engkau mengikuti kehendak Allah dan mau melakukan kebenarannya, itu akan ada luka dalam dirimu. Luka batinmu. Gua harus memilih ini segala macam. Aduh, kayak gak bisa Tuhan. Oh, untuk ngampuni. Aduh, kayak susah segala macam. Itu luka tuh. Kayak berat, itu luka. Dan itulah yang menolong kita untuk kita berproses sampai di titik kita sadar, gila men, gua orang gak bener nih. Tapi karena Tuhan, karena anugerahnya, aku dibenarkan. Aku bisa seperti ini. Sehingga pada akhirnya gak boleh ada orang yang sombong karena merasa sudah melakukan hukum Tuhan. Gak ada. Tidak ada yang benar di hadapan Allah. Semua dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus, karena anugerahnya. Sehingga pada akhirnya kita berproses untuk makin terus mengerti apa yang menjadi maunya Allah, kehendaknya Allah. Kalau kita suami istri menikah, ada aturan sama-sama ngomong gitu, sepakat, betul ya? Saya sama istri saya gitu tuh. Ada kesepakatan yang kita omongin, tapi ada momen-momen tertentu nggak kita omongin, tapi istri udah ngerti. Gitu, nah, istri udah ngerti tuh. Kalau saya lagi apa gitu, udah ngerti tuh. Dia udah paham. Kalau saya ketemu dengan para pendeta atau segala macam, istri udah paham tuh. Dia lebih baik tinggalkan saya ngobrol, atau ketemu jemaat, dia tinggalkan saya ngobrol, biarkan saya konseling, lalu dia pergi jalan. Saya nggak pernah ajarin dan kita nggak pernah sepakat ngomong, tapi dia ngerti betul. Dia berusaha untuk memberikan ruang aman bagi setiap orang yang konseling sama saya di mall atau di apa segala macam itu. Lalu dia mulai pergi atau menyingkir sebentar ke tempat yang agak jauh, dia nggak mau dengar. Kecuali kalau yang di konseling bilang, Bu, sini aja gabung, baru dia. Tapi kalau dia nggak dipanggil gitu, dia ngerti itu. Saya nggak pernah ajarin. Itu mengerti kehendak Allah. Ada momen-momen yang tidak tertulis di dalam Alkitab yang kemudian kita harus ngerti. Makanya jangan larang orang. Kayak gini, jangan merokok. Ada nggak larangan di Alkitab? Nggak ada. Jadi jangan salahkan orang yang merokok, jangan salahkan juga orang yang berpegang, oh saya nggak merokok. Biarkan dia berproses dengan kehendak Allah. Ada banyak hal lebih penting yang perlu kita dorong dari orang ini, baik mereka yang merokok atau tidak merokok, untuk kemudian bertumbuh di dalam Kristus. Setuju? Amin. Nah, remeh-remeh itu. Saya punya anak itu 7 tahun dia merokok, tahun ke-8 dia berhenti. Saya nggak pernah suruh dia berhenti. Datang sama saya, Bang, gue izin merokok ya, izin, sambil ngobrol. Sampai satu momen, Bang, gue kayaknya berhenti deh. Kenapa? I think it's not good ya, bagus lah. Tapi kalau lu nggak berhenti, gue tetap ngasih lu kok, lo nggak pusing dengan gitu. Setuju? Nah, ini caranya. Boleh next. Kaitannya dengan tema kita apa? Nanti teman-teman boleh di-share ya. Ini jurnal yang saya buat. Bagaimana kita mulai belajar peka berjuang dengan Allah. Yang pertama itu strukturnya mulai percakapan dengan Tuhan. Ini anak youth, anak muda saya yang saya bina, menti, bukan satu gereja, beda gereja.
tapi dia itu mengalami satu struggle di dalam tempat kerja. Dia cerita sama saya, lalu saya suruh buat jurnal. Dia mulai awal percakapan dengan Tuhan. Next, mengungkapin emosinya dia, ngomong. Yakub itu ketakutan, dia ngomong sama Tuhan, dia ungkapin. Kalau kalian dalam doanya itu dia jujur, otentik, dia ngomong. Ingat, marah, kesal, apa itu netral, emosi itu netral. Jangan bilang orang nggak boleh marah jadi orang Kristen, nggak boleh, jangan, itu netral. Yang salah adalah ekspresi dari marah bagaimana. Kalau ekspresi marah itu buat maki-maki orang, bantai orang, kan sudah. Kan gue Batak, apa kok nggak senang kayak gitu? Jangan gitu juga. Jangan bawa suku-suku kalau gitu, kita santai aja. Tetap boleh marah tapi ngomong. Nah, lalu strukturnya ini yang kedua. Yang ketiga, mulai refleksi. Saya ajarin dia, setelah kamu ngomong, sapa Tuhan, lalu sampaikan keluh kesahmu, emosimu, ngomong apa adanya, jujur situasimu, mulai lihat firman Tuhan. Dia mulai lihat dan akhirnya dia ketemu ayat ini, itu yang menguatkan dia. Jadi saya bebaskan dia untuk melihat firman Tuhan. Yang mana firman yang menguatkan engkau, yang membuat engkau teduh, tenang ketika engkau menghadapi situasi atau struggle itu. Next. Lalu bikin komitmen. Komitmennya apa? Jadi ada penyerahan dan komitmen. Next, terus lalu terakhir ucapan syukur. Ini 2010 waktu saya bertobat, 2002 waktu saya bertobat, 2001 saya bertobat, 2002 saya mulai melayani Tuhan serius. Saya pikir kayak begini, karena ternyata nggak mudah. Dari orang brengsek mau melayani Tuhan, masuk dunia gereja, ada banyak pressure, curigaan, stigma dalam diri saya. Saya tuangkan begini. Saya terinspirasi dari Mazmur. Waktu saya baca Mazmur, saya mulai tulis kayak begitu. Dan ketika saya belajar lebih dalam konseling Kristen, ternyata ini ada strukturnya. Yang saya sadar waktu saya buat, saya lihat lagi tulisan saya dulu. Oh kayak begini, ternyata ini strukturnya sama loh. Akhirnya saya buat kayak begini. Dan ini selalu saya dorong adik-adik saya, anak youth, baik satu gereja maupun tidak, untuk buat ini. Bahkan ibu gembala saya aja pun, saya selalu bilang, ingat bu, jurnal. Dia begitu. Jadi teman-teman, ini cara kita selalu belajar berjuang bersama dengan Allah. Tuhan gak butuh orang sempurna. Tuhan butuh orang yang terbuka, otentik, apa adanya, jujur di hadapan Allah. Karena kesempurnaan itu bagian Tuhan, bukan bagianmu. Engkau gak bisa mengupayakan kesempurnaan. Engkau hanya bisa mengupayakan kejujuran, keterbukaan, dan pada akhirnya membiarkan roh Tuhan nanti akan membimbing engkau. Engkau menemukan satu momen, satu peristiwa, satu titik di mana itu menjadi titik balik engkau untuk belajar disempurnakan oleh Tuhan. Jangan jadi hakim atas orang lain. Jadilah hakim untuk dirimu sendiri. Itu jauh lebih baik, supaya engkau bisa merdeka dan menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Selamat berjuang bersama dengan Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Engkau selalu hadir buat kami. Siang ini Tuhan, kami memperkarakan diri kami. Teman-teman, kalau Tuhan bertanya siapakah engkau di hadapan Allah, apakah kau mau jujur, mau berperkara dengan Tuhan, mau belajar otentik dengan Dia apa adanya. Jangan ada yang disembunyikan. Di hadapan Allah tidak ada dosa yang terlalu besar. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang tidak bisa melihat bahwa Allah dengan anugerahnya itu bisa mengampuni dan memaafkan hidupmu. Seberapa brengseknya engkau, seberapa hancurnya hidup engkau, seberapa lukanya hidup engkau, seberapa marahnya engkau, seberapa betul-betul merasa dirimu adalah sampah, enggak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau kau berkata, cukup Tuhan, aku gak layak, aku gak bisa, aku yang begini orangnya, engkau sedang menghujat Roh Tuhan yang akan menolong engkau untuk membawa engkau kembali berjumpa dengan Tuhan, dan pada ujungnya nanti mengalami perubahan. Bapak, kami minta ampun kalau kami seringkali lalai akan pribadimu. Kami seringkali membiarkan Roh-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami. Kami merasa berpikir bahwa ketika kami berinteraksi dengan Engkau, kami harus sempurna, harus benar. Tidak. Justru dalam kerentanan kerampuhan kami, dalam kebobrokan kami, dalam ketidakbenaran kami, Allah merindukan kami datang seperti anak yang terhilang.
Kami datang Tuhan, kami mau berkata kami gak layak disebut anak-Mu. Tapi identitas kami, relasi kami dengan Engkau gak pernah Engkau membuang kami, dan Engkau selalu menganggap kami anak. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan siang ini Tuhan, kami mau menghidupi identitas kami sebagai anak-Mu. Kami gak akan dikontrol hidup kami hari ini dengan masa lalu, tapi kami mau dikontrol dengan masa depan. Kami mau dikontrol oleh Roh-Mu. Kami dikontrol oleh janji-Mu, oleh firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyalahkan situasi dalam setiap tekanan hidup kami, tidak menyalahkan keadaan dalam setiap tekanan pekerjaan kami, tapi belajar tenang melihat Tuhan, supaya kami bisa berdoa dan memandang dan merefleksikan firman-Mu dalam setiap pergulatan kami. Terus bersama dengan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami, karena kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Terima kasih buat kebenaran ini Tuhan. Kami sadar sepenuhnya kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Berkati komunitas ini, berkati persekutuan ini, berkati perusahaan ini. Melalui anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah melalui mereka ada cahaya Allah. Melalui mereka anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau melirik, Engkau melihat, matamu tertuju, tanganmu teracung kepada perusahaan ini, menolong setiap problem, setiap pergulatan yang dihadapi oleh perusahaan ini. Dan Tuhan selalu berada di barisan paling depan bersama dengan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat tempat kami bekerja ini, yang telah Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan kami, menolong kami. Kami bersyukur, bukan keluhan yang kami naikkan, tapi syukur. Bela terus Tuhan pekerjaan kami, bela terus orang-orang yang kami kasihi, bela terus segala hal yang kami kerjakan. Biarlah semua seturut dengan kehendak Allah dan mendahulukan Tuhan dan kepentingannya. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akhiri. Teman-teman mari bangkit berdiri. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pendampingan daripada Allah Roh Kudus yang akan menuntun kau kepada kebenaran demi kebenaran, yang akan terus mendampingi kau berjalan di dalam ketidaksempurnaanmu, di dalam luka, sampai kau betul-betul pulih sembuh dan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Itu jadi bagianmu mulai dari sekarang. Pulanglah, kembalilah ke tempatmu masing-masing, jadilah berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima berkat ini Bapa, demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ibadah selesai ya.